Halo semuanya, selamat datang di Korean Daybook. Hari ini kita akan belajar huruf Korea Hangul yang merupakan materi dasar dalam berbahasa Korea. Nah, sebelum membahas lebih dalam, mari kita mengenal lebih dulu tentang apa sih Hangul itu. Huruf Korea disebut sebagai Hangul. Han berarti negara Korea Selatan dan Geul berarti tulisan. Jadi, Hangul dapat dimaknai sebagai tulisan Korea. Huruf Korea atau huruf Hangul diciptakan oleh Daewang Sejong atau King Sejong pada tahun 1443. Huruf Hangul terdiri dari huruf konsonan atau dalam bahasa Koreanya disebut jaeum dan huruf vokal yang dalam bahasa Koreanya disebut sebagai boeum. Dalam sistem penulisan Hangul, setiap satu suku katanya bisa terdiri dari satu huruf konsonan dan satu huruf vokal, atau satu huruf konsonan, satu huruf vokal, dan menambahkan satu huruf konsonan lagi sebagai akhiran. Materi belajar huruf Hangul kali ini nantinya akan dibagi menjadi beberapa bagian pada video yang terpisah. Dan pada episode pertama ini, kita akan belajar membaca 14 huruf konsonan tunggal. Yang perlu teman-teman ketahui, huruf konsonan Korea memiliki nama huruf dan bunyinya masing-masing. Sebagai contoh, nama huruf konsonan tunggal ada giok. Kemudian bunyinya adalah ge. Selanjutnya, nama huruf konsonan ada tiget. Yang bunyinya adalah te. Contoh lainnya ada nama huruf konsonan piep. Dan bunyinya adalah pe. Selain menghafalkan bunyi huruf konsonan, apakah kita diwajibkan untuk menghafalkan nama huruf konsonan tersebut? Nah, jawabannya adalah teman-teman tidak harus menghafalkan nama hurufnya. Tetapi yang perlu teman-teman ketahui, menghafalkan atau mengenal nama hurufnya akan memudahkan kita untuk mengingat bunyi dari masing-masing huruf konsonan tersebut. Huruf konsonan tunggal yang pertama adalah giok. Nah, bunyinya atau cara melafalkannya itu di antara huruf G dan huruf K. Atau menyebutkan huruf G tetapi dengan cara yang lebih lembut atau in a softened way. Jadi bunyinya adalah ge. Konsonan tunggal yang kedua namanya adalah nien. Nah, pelafalannya atau cara bunyinya itu mirip dengan huruf alfabet N. Dan ketika membaca huruf Hangul nien, itu bunyinya menjadi ne. Konsonan tunggal yang ketiga adalah tiget. Cara membunyikan huruf tiget adalah di antara huruf D dan huruf T, sehingga bunyinya menjadi te. Konsonan tunggal keempat, nama hurufnya adalah lier. Pelafalan huruf Koreanya bisa mendekati huruf R atau mendekati huruf L, sehingga menjadi r atau l. Untuk pelafalan yang mendekati huruf rier atau huruf lier itu tergantung kepada kosakata yang digunakan. Tetapi untuk pemula, mari kita mengenalinya dengan huruf lier. L. Konsonan tunggal kelima adalah biem.
Pelafalannya mendekati huruf alfabet M sehingga bunyinya menjadi me, me, me. Selanjutnya konsonan tunggal ke-6, namanya adalah biep, biep, biep. Dan pelafalannya mendekati huruf B. Jadi bunyinya adalah b, 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 b. Konsonan tunggal ke-7, nama hurufnya adalah siot, siot, siot. Bunyinya atau pelafalannya mendekati huruf alfabet S, sehingga bunyinya adalah se, 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 se. Konsonan tunggal ke-8, nama hurufnya adalah ieng, ieng. Dan huruf konsonan ini cukup spesial karena dia tidak memiliki bunyi. So there's no sound for this consonant, tetapi teman-teman bisa mengingat nama hurufnya, yaitu ieng, ieng, ieng. Konsonan tunggal ke-9, nama hurufnya adalah jiet, jiet, jiet. Dan pelafalannya mirip seperti huruf alfabet J. So, bunyinya menjadi j, j, j. Huruf konsonan selanjutnya merupakan huruf konsonan dengan bunyi aspirasi. Kemudian pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan bunyi aspirasi? Nah, bunyi aspirasi adalah mengeluarkan bunyi huruf yang disertai dengan hembusan udara. Untuk penjelasan lebih detailnya, mari kita masuk kepada huruf konsonan ke-10. Seperti konsonan ke-10, nama hurufnya adalah ciet, ciet. Dan pelafalannya mirip dengan huruf C yang kemudian kita tambahkan dengan huruf H. Dan cara membunyikannya menambahkan udara yang keluar dari mulut. Jadi, ce, 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 ce. Selanjutnya konsonan tunggal yang ke-11, nama hurufnya adalah kiet, kiet, kiet. Cara melafalkannya adalah mengeluarkan bunyi huruf K yang kemudian ditambahkan huruf H di belakangnya, sehingga bunyinya menjadi ke, 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 ke. Konsonan selanjutnya yang ke-12, nama hurufnya adalah tiet, tiet, tiet. Nah, cara melafalkan huruf ini adalah mengeluarkan huruf T, kemudian menambahkan huruf H di belakangnya, sehingga pelafalannya menjadi the, 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 the. Selanjutnya, konsonan tunggal ke-13, nama hurufnya adalah piet, piet, piet. Cara melafalkannya adalah mengeluarkan bunyi P, kemudian menambahkan huruf H di belakangnya, sehingga bunyinya menjadi P, 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 P. Berikutnya adalah konsonan tunggal terakhir, yang ke-14, nama huruf konsonannya adalah hiet, hiet, hiet. Nah, cara melafalkannya sama seperti huruf alfabet H, sehingga bunyinya menjadi he, 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 he. Itulah 14 huruf konsonan tunggal yang sudah kita bahas pada hari ini, dan nantikan video selanjutnya kita akan belajar bagaimana membaca huruf konsonan rangkap. So thank you for watching and see you in the next video. Bye!